sangat luar biasa kiprah dalam memajukan seni di Rembang. Karena beliau kecuali pelaku seni, juga beliau juga saat itu kan ada pegawai penerangan. Saat dulu kan ada itu Pak Bekti di situ. Terus kemudian Pak Bekti dalam setiap event apapun selalu tampil. Kiprah di Ghana City Pak Bekti juga masuk di situ. Mengurus Ghana City sejak Pak Waki Diryono, Pak Hendarsono, Pak Salim sampai sekarang, sampai Pak Kafid sampai sekarang Pak Bekti. Termasuk ini sepuh seniman Rembang lah. Beliau juga dalang bisa, ngedoprak bisa, sebagai sampiran pemerintah untuk memberikan penerangan apapun lah visi misi pemerintah untuk bisa disampaikan kepada masyarakat ataupun masyarakat ke atas itu Pak Bekti. Piano seperti seniman serba bisa lah ya Pak Bekti. Wah ngedoprak pinter mah, ngedoprak pinter, dalang bisa, dalang ruwat juga iya, dalang wayang wong, wayang wong juga bisa. Itu Mas Danang garwane itu kan Mas Danang ya dalang. Iya Mas Danang dalang. Pernah saya pentaskan di sini juga. Pas setiap suro kan saya pentas di sini. Pegelaran wayang kulit dalang ganti-ganti di Sanggar Gondrong. Tuh. Termasuk saya sendiri dulu waktu saya masih bujangan ya. Saya banyak mendapatkan masukan-masukan petua-petua karena beliau termasuk sesepuh kan. Pak Bekti itu seadik ayah saya. Ayah saya juga dalang. Pak Bekti itu akrab dengan ayah saya. Saya kalau nyari gamelan ini dari Pak Bekti. Gamelan dari Pak Bekti. Terus kemudian Mas Danang juga sering sini laras gamelan ini. Saya dekat dengan Pak Bekti. Bagus. Pak Bekti dekat dengan semuanya. Karena beliau juga pedagang. Juga seniman, juga pedagang. Dari beberapa event-event mesti urusan dagang ya ketemu Pak Bekti, urusan dalang ketemu Pak Bekti, urusan siaran dulu kan setiap bulan sekali ada siaran di Rembang. Pak Bekti yang ngurusi siaran wayang kulit, iya siaran di pemerintah daerah itu Pak Bekti. Jadi musisi gamelan juga Pak? Pak Bekti iya bisa, sangat bisa. Pak Bekti sudah bisa. Komplit pokoknya. Gamel ya iso, dodol gamelan ya pinter. Itu Pak Bekti. Buat Mas Danang, makanya ditiru Mas Danang itu juga anu lah. Makanya disebut pengusaha gamelan juga ya. Karena memang produksi alat gamelan ya Pak. Buat sendiri. Pak Bekti buat gamelan, wayang. Entah dari mana, jual beli wayang, jual beli gamelan, mau baru bisa, mau kepengurusan organisasi pepadi, dewan kesenian, masuk semua. Pak Bekti aktif Pak Bekti. Kegiatan apapun seni yang ada di Rembang aktif. Tidak ada dalang ketoprak atau seniman apapun yang tidak kenal dengan Pak Anom Supekti. Kalau di Padepokannya itu setahun jenengan kegiatannya apa coba? Ya banyak, itu ada ajaran dalang toh, ada ajaran dalang anak-anak itu, kemudian kerawitan ajar itu. Kalau saya mengikuti teman Facebook saya, bahkan posting tadi malam itu menerima tamu Pak Bayan sama siapa itu masih ada tadi malam, saya juga komentar itu di situ. Itu masih semalam itu Pak Bekti. Saya kaget juga ketika mendengar baru tadi pagi saya dibel sama teman dari kepolisian, ya dimintai keterangan begini juga, kebetulan saya juga baru datang dari Jakarta. Pas baru datang dari Jakarta, saya pas ngantuk-ngantuk di bel, Pak Dalang Gondrong kenal Pak Bekti, sangat kenal, dan beliau juga sahabat saya, orang tua saya, juga bisa guru saya, macam-macam itu Pak Bekti. Dan Pak Bekti itu sama seniman kecil, seniman ajar, seniman muda atau sampai tua itu bagus, enak Pak Bekti itu, bener Pak Bekti bagus. Sampai tanya dengan siapa saja begitu. Ke semua orang baik lah intinya ya. Betul, makanya saya heran, saya kaget sampai sekarang saya nggak habis pikir ini motifnya apa, ini nggak jelas. Saya sangat kenal dengan Pak Bekti, bagus bener orangnya gabrak ya,
entengan mas, ndek salange, jangan berson ndek salange, ndek salange ngomong. Orang yang terlupakan Pak sama Pak Bekti ini, pengalaman yang terlupakan, pengalamannya dengan Pak. Mungkin Sugeng waktu ada kerjasama di bidang sebelum pementasan. saya diterima di seluruh masyarakat Rembang atau di luar Kabupaten Rembang atau pelaris lah, Pak Bekti itu satu-satunya yang memberi support kepada saya. Jangan pernah takut kepada teman-teman kita yang kelihatannya sudah bagus, sudah menonjol, tetap semangat karena rezeki itu yang ngatur Tuhan. Itu waktu saya belajar. Gak usah wedi karo sing kono wis kadung kondang kono pinter kono, tetap semangat. Termasuk yang nyupport saya beli gamelan dan macam-macam, dulu saya nggak punya apa-apa. Pak Bekti akrab dengan ayah saya. Pak Bekti yang nyupport. Saya rasa semua dalam muda begitu dikasih support sama Pak Bekti. Jadi tadi pagi saya dengar itu kaget saya. Terus saya ke sana karena masih kayak gitu belum rampung semua baru ini tadi ya. Terus saya kaget. Kok sampai begitu ya? Langsung sebegitu sampai istrinya, sampai anak putune, sampai anaknya itu, anak yang gawan sama Mbak ini ya, Mbak Tri Perwati, kasihan.